Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Yang terhormat Bapak Ibu guru pamong penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Maulina Septiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jurusan saya adalah Pendidikan Ekonomi. Pada uji kinerja hari ini, saya mengambil model pembelajaran problem-based learning dengan metode role-playing atau bermain peran. Materinya adalah layanan usaha dan pelayanan prima. Mudah-mudahan pada uji kinerja kali ini membawa manfaat selain untuk diri saya sendiri, dapat juga bermanfaat bagi rekan kerja dan rekan sejawat dimanapun berada. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 perhotelan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian semua tetap sehat selalu, tetap semangat dan ceria selalu ya. Amin. Oke, saya lihat pagi ini kalian ganteng-ganteng, cantik-cantik sekali. Alhamdulillah ya, mengikuti petunjuk saya pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang layanan usaha, sehingga langsung memakai baju praktik ya. Oke, ada yang pakai baju seragam, ada yang baju praktik, ada juga yang pakai baju praktik HK ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta kalian cek kerapian dan kebersihan. Bagaimana groomingnya? Sudah oke? Adakah sampah di sekitar? Tidak? Zaki, bagus, tidak ada sampah? Oke, baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada sampah, silakan ketua kelas bisa mulai untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, untuk menyemangati pagi ini, kita yel slogan SMK terlebih dahulu ya. Baik, masih ingat dong slogannya? Kalau saya bilang SMK, bisa. Wisata Indonesia, hebat. 11 perhotelan, sukses. Oke, baik ya. Oke, kita mulai, semuanya yang keras dan semangat. Oke, SMK bisa.
Wisata Indonesia hebat. 11 perhotelan sukses, sukses, sukses. Amin ya Allah, semoga kalian semua nanti sukses. TKO-nya di semester genap lancar semua ya. Amin. Baik, sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk hari ini mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan siapa yang mau memimpin, raise hand. Rara, oke, good job Rara, silakan. Oke, saya nak. Teman-teman aja. Teman-teman boleh persilakan berdiri. Teman-teman kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan birama 4/4. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi laut dan api, mari bung rebut kembali. Baik, silakan duduk kembali. Hari ini saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran. Oke, sepertinya siapa yang tidak hadir, saya lihat dulu. Oke, saya presentasi ya. Boy Jati Asmara. Oke, hadir. Eka Saputra Agustino. Muhammad Firdaus. Tidak hadir. Muhammad Fatir Al-Farisi. Muhammad Yusuf Kamal. Putri Salsabila Dianti. Rara. Aulia Rizky. Nur Haila. Ramadan Aldi. Rizky Bagus. Zaki Robi. Oke, hadir ya. Jadi ada kawannya yang tidak masuk. 3 siswa ya. Baik, sebelumnya silakan keluarkan buku paket dan buku tulis kalian. Kita akan memasuki materi layanan usaha. Oke. Ya, video studi kasus. Coba baik perhatikan ya, Amai dan Boy. Video studi kasus tentang permasalahan yang ada di hotel ya, yang sering dihadapi oleh para pekerja. Nah, kita lihat ya. Hari ini kita akan mempelajari, Amai mau kemana nak? Ambil buku silakan. Hari ini kita akan mempelajari materi apa? Layanan usaha. Oke, ini materi sudah minggu lalu saya sampaikan ya. Jadi kalian sudah menerima materi tentang layanan usaha. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pelayanan prima. Oke, siapa yang masih ingat apa sih layanan usaha tersebut? Raise hand. Minggu lalu kita kaitkan pelayanan prima dengan layanan usaha ya. Jadi kita masih menyambung. Siapa yang mau jawab? Oke, Fatir silakan. Pelayanan usaha apa sih? Prima dalam usaha merupakan harapan semua pihak, baik perusahaan maupun konsumen. Dengan layanan terbaik, konsumen puas dan citra perusahaan menjadi positif di mata masyarakat. Citra positif akan berimbas positif juga ke angka penjualan. Menurut Kasmir, pelayanan adalah segala bentuk kegiatan perusahaan yang bertujuan memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan prosedur standar perusahaan. Oke, good job Fatir. Jadi layanan usaha itu adalah suatu upaya ya dari pengusaha ataupun perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada customer atau pelanggan. Kita sebagai consumer atau kita sebagai pengusaha harus mengutamakan kepuasan pelanggan, itu sangat penting ya. Good job. Berarti masih ingat pelajaran minggu lalu walaupun nyontek-nyontek sedikit di buku. Nggak apa-apa ya Tir ya. Yang penting berani. Good job Fatir. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin membaca tujuan pembelajaran? Oke, Amai silakan dibaca. Tujuan pembelajaran A. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis pengertian layanan usaha maupun didik dapat mengkajikan layanan usaha.
Oke, good job Amai. Jadi kita hari ini akan secara berkelompok kembali diskusi ya mengenai tentang layanan usaha. Kemudian kita melakukan evaluasi. Kalian berdiskusi dengan kelompok, setelah itu mempraktikannya dengan cara di sini tulisannya memainkan. Memainkan itu maksudnya apa? Bermain peran atau role play. Role play kalian belajar sebagai nanti penerima tamu atau juga sebagai tamu dan juga nanti sebagai housekeeping ya. Paham ya tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, good job. Secara berkelompok. Berkelompok tapi nilainya individu ya Putri ya. Jadi kalau misalnya si A bagus, si B tapi males, itu juga nanti nilainya kurang. Walaupun dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Saya ambil nilai pengetahuannya melalui tes tulis pilihan ganda. Nanti di akhir pelajaran kita melakukan kuisis ya. Oke. Nah selanjutnya penilaian keterampilan melalui proyek unjuk kerja presentasi yang melalui role play atau main perang. Nanti saya juga akan mengobservasi kalian. Di situ penilaiannya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Mengerti ya? Oke, good job. Kalau begitu, tadi sudah dibacakan ya oleh Fatir ya. Ingat kan? Kita flashback sedikit deh. Layanan usaha tadi pengertiannya sudah dibaca oleh Fatir. Kita lanjut. Masih ingat layanan usaha ada tiga macam. Lisan, tulisan, dan bentuk kegiatan. Kalau ini berarti menggunakan mulut, ucapan, betul. Kalau tertulis, penulisan. Tapi kan kalau sekarang semuanya sudah elektrik ya. Tertulis itu juga bisa melalui email, ketikan, gitu. Lalu yang terakhir adalah kegiatan. Kegiatan tuh gimana tuh kalau layanan usaha kegiatan? Banyak banget sekarang ya. Ada yang namanya panggilan untuk membersihkan rumah. Ada lagi juga salon, jasa, biar sedot WC termasuk juga gitu ya, usaha-usaha jasa yang melalui kegiatan. Anak-anak, tadi untuk layanan usaha adakah yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi pelayanan prima? Tidak ada ya. Oke, baik, kalau begitu bisa dibaca apa sih pelayanan prima itu? Siapa yang mau membaca? Eka, silakan Eka. Merupakan pelayanan yang dilakukan sebaik-baiknya agar konsumen merasa puas. Pada umumnya tujuan pelayanan prima adalah memberi pelayanan yang dapat memenuhi serta memuaskan para konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tujuan dan fungsi pelayanan prima adalah 1. Meningkatkan citra usaha perusahaan, 2. Memperoleh konsumen loyal, 3. Memberikan pesan baik, 4. Mendapatkan umpan balik, 5. Menumbuhkan kepercayaan konsumen, 6. Membuat konsumen merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Oke, good job Eka, terima kasih ya Eka. Nah, pelayanan prima itu indikator penting dalam layanan usaha. Seorang yang mempunyai usaha di bidang jasa harus menjalankan yang namanya pelayanan prima. Nah, ini dia indikator atau karakteristik dari kualitas pelayanan prima. Ada 14 poin. Siapa yang akan membacakan? Fatir. Oke, yang keras Tir, biar temennya semua dengar. Pertama, penampilannya harus menarik. Oke. Kedua, adanya tata krama atau kesopanan. 3. Bersedia melayani dan mengakomodasi kebutuhan konsumen. 4. Adanya pengetahuan dan keahlian. 5. Tepat waktu dan tepat janji. 6. Jujur. 7. Efektif dan efisien. 8. Adanya kepastian hukum. 9. Adanya keterbukaan dalam komunikasi. 10. Adanya biaya pelayanan yang bersifat wajar. 11. Pelayanan sesuai prosedur operasi standar atau POS. 12. Kesederhanaan prosedur pelayanan. 13. Memperhatikan kebutuhan konsumen. Terakhir, menghidupkan nilai perusahaan. Oke, good job. Adakah yang ingin bertanya terkait poin-poin di sini nih pelayanan prima? Iya, oke, Fatir. Apa yang dimaksud itu kan ada kepastian hukum, itu maksudnya gimana? Nomor berapa? Oh, 8. Adanya kepastian hukum ya. Nah, adanya kepastian hukum di sini, misalnya seseorang memiliki usaha di bidang jasa ya. Jasanya itu contohnya apa? Yang kamu tahu, Tir? Usaha bidang jasa.
Laundry. Usaha laundry, oke, bolehlah usaha laundry ya. Nah, usaha laundry di sini adanya kepastian hukum. Kalau yang baik itu setiap usaha itu didaftarkan. Kan kita sudah belajar pada materi sebelumnya. Ada yang namanya situ, ada juga yang namanya siup ya, surat izin untuk usaha. Nah, jadi itu adanya kepastian hukum. Jadi perusahaannya tidak abal-abal. Kalau perusahaan abal-abal biasanya bagaimana? Dia biasanya menipu gitu. Jadi sekarang itu banyak perusahaan abal-abal biasanya di online ya. Kita harus cari tahu apakah itu perusahaannya bagus atau tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya terkait poin dari indikator atau karakteristik kualitas pelayanan prima. Jelas ya semuanya? Oke, good job. Thank you Fatir. Selanjutnya simak ya video studi kasus. Coba baik perhatikan ya Amai dan Boy. Video studi kasus tentang permasalahan yang ada di hotel ya, yang sering dihadapi oleh para pekerja. Nah, kita lihat ya. Ya, itu pasti terjadi di setiap hotel. Makanya kalau kita mengalami krisis dimana kamu juga nggak mau tahu kamar itu harus kayak gini. Sementara dari pihak hotel sendiri kita juga proses dalam pemeriksaan kamar kan. Jadi pertanyaannya adalah sebelum tamu ini datang atau jam jam 2 dan jam jam 12 ya, kita harus prosesi tamu ini. Kita memastikan bahwa tamu tersebut check out di jam yang tepat, jam 12. Kalaupun ada berkenan extend atau check out, harus dikonfirmasi kepada reception kurang dari jam 12 siang. Dan setelah tamu datang ke hotel dan check-in, kita juga harus pastikan kalau sleeping untuk kamarnya memang dipesan tamu apakah sudah siap atau belum. Jadi sleeping pun juga tahu prioritas mana saja yang kamar yang harus disiapkan. Lebih kita juga sebagai pengawas juga tahu prioritas tamu-tamu yang akan check-in jam 2 atau kalau jam 2 atau bahkan malam. Available-nya segini, ketersediaannya memang terbatas. Kedua, saya tawarkan karena kita ada kamar yang bisa 3 orang. Jadi mungkin kalau memang berkenan di kamar yang 3 orang itu ya bisa saya bantu. Ketiga mungkin ya saya kembali ke reservasinya. Mungkin next time kalau ada reservasi bisa konfirmasi dulu ke front desk. Zaki, perhatikan. Tersedia atau enggak. Itu sih solusi yang biasanya saya kasih ke sales kalau mereka kelebihan kehubungan pemesanannya kayak gitu. Menyaksikan video tadi ya. Ya. Apa yang kalian dapat? Permasalahan-permasalahan apa yang kalian dapat dari video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, Fatir, silakan jawab aja. Yang pertama itu tadi bermasalah karena waktu check out itu kadang-kadang tamu tuh suka kelewat gitu kan, harusnya check out tuh jam 12 ya, tapi ini itu lebih dari jam 12 tanpa memberitahu FO sebelumnya kayak gitu. Oke, jadi segala sesuatu memang harus dikomunikasikan ya? Betul. Betul. Yang kedua, permasalahan kedua, ada yang mau menjawab atau menyampaikan? Oke, Rizky silakan. Yang keras suaranya. Yang di video kedua itu adanya miskom atau kurang komunikasi antara sales dengan front desk. Ya, dengan sales dengan front desk ya. Iya. Terus yang terjadi permasalahannya apa? Kalau ada yang kurang komunikasi seperti itu? Misalnya itu kan kamar ya. Kamar kalau di salesnya dijual seperti apa, tapi tidak seperti yang ada di kamar tersebut. Oke, jadi banyak protes dari pelanggan juga ya. Iya. Terkadang juga sales menawarkan kamar tapi ternyata sudah full book di hotel. Itu juga menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Kalau seperti itu kan jadi tidak adanya pelayanan prima ya dari hotel ya. Bisa malah menimbulkan apa sih? Kritik ya. Kurang kesan yang baik. Oleh karena itu hal tersebut harus dihindari ya. Baik, silakan. Saya akan bagikan kalian kelompok secara heterogen ya. Jadi tidak bercampur-campur, yang temenan, yang sahabatan saya pisahin.
ya. Laki-laki dan perempuan saya gabung, jadi saya pisahkan secara heterogen. Nah, silakan dilihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Rara, Bagus, Zaki, dan Yusuf. Kelompok 2 ada Eka, Boy, dan Aulia. Kelompok 3 ada Fatir, Putri, Kaila, dan Manggara, ya. Silakan kalian duduknya secara berkelompok, ya, berdiskusi. Ya, silakan duduk, diputar kursinya, boleh. Saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, ini silakan LKPD, nggak usah. Ayo bergabung dengan kelompok. Kamu kelompoknya siapa tadi? Rara, Bagus, Zaki. Ini nih, kelompok ini nih. Pindah. Nah. Manggara ke sini ya? Manggara sini. Nah, silakan diisi ya. Di sini ada tadi kalian tulis solusinya. Lalu juga skenario dalam praktik layanan usaha nanti, dan juga tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bidang perhotelan. Analisis solusi dari studi kasus tadi, kemudian juga ada skenario yang akan kalian mainkan nanti ya dalam role play, dan yang terakhir adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang hotelier seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sambil saya memantau? Ya, nanti gimana gitu kalian ininya role play-nya. Nanti kan Putri ini jadi tamu. Iya. Nanti di-improve aja. Jam 10 paling, ntar habis ini. Oke, sebelumnya anak-anak sambil diskusi boleh ya. Kalian ketika praktik pelajaran, pelajaran apa? Produktif, biasanya sama Pananan sudah pernah belum? Praktik dalam menerima tamu, lalu juga housekeeping, udah belum? Udah kan? Nah, di sini kita menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa ya. Dia masuk itu Bu, dipercepat, dia keluar, kita ngebersihin gitu kan? Iya, boleh kayak gitu. Iya gitu aja. Nah, jadi kan kita mau melihat kamu praktik layanan usahanya, yaitu membersihkan kamar kan? Nah, boleh. Jadi kamu nanti masuk, terus check out, check in dan check out berarti. Iya, boleh kayak gitu Kak. Boy. Pas masuk kamar dia kayak ngacak gitu lah. Iya, jadi nanti iya betul, kayak gitu aja. Iya, ini kan kalau kalian skenario masuk, datang, check in, bellboy kan biasanya nganterin kan. Ngomong dulu, mari saya antarkan ke kamar gitu. Saya antarkan ke kamar. Bellboy.
Housekeeping. Housekeeping. Oke, bagaimana? Kita lihat hasilnya. Bagus, teman-teman? Bagus. Kita beri aplaus. Oke, good job ya untuk making bed dari kelompok Eka, Boy, dan Aulia. Oke, ada komentar dari teman-teman? Ada komentar dari teman-teman? Apa bagus? Coba dilihat. Sudah bagus kah? Sudah oke ya? Udah oke. Bagus, good job.
teman-teman, hasil layanan usaha dan kerja Boy bagus ya, cuman perlu ditingkatkan lagi mungkin ya. Untuk tadi ada yang ketinggalan handuknya ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Nanti Handuk Bu. apa? Awal. Oh towel, oke. In English ya, towel, oke. Oke, good job Boy. Beri aplaus. Oke, yuk. Silakan kita selanjutnya lanjut yang front office ya. Selamat datang Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau reservasi. Sebelumnya bolehkah saya mengecek tas Bapak terlebih dahulu? Boleh Mas? Oh iya. Oh baik Pak, jadi tas Bapak tidak ada kerusakan. Ya. Selamat pagi, selamat datang di Hotel Wistin Jakarta. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau reservasi Mas. Oh iya Mas, untuk reservasi kira-kira berapa lama ingin menginap? Saya akan menginap 1 malam aja. 1 malam. Iya. 1 malam. Untuk berapa kamar Pak? 1 kamar aja. 1 kamar. Di sini kami punya tipe kamarnya ada standar room dengan harganya Rp500.000, standar deluxe room Rp750.000 dan eksekutif suite room 1 juta. Bapak ingin kamar yang mana? Saya ambil yang standar room aja. Standar room. Atas nama siapa Pak? Zaki Robi. Zaki Robi. Iya. Nomor telepon? 0896 0338 9824. Untuk pembayarannya Bapak ingin menggunakan apa? Sebelumnya saya udah bayar di Oh, sudah bayar Iya. sebelumnya lewat online. Iya, lewat online. Jadi Kamar Bapak Pak udah siap, mari saya antar. Bellboy. 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 Ya, udah. Udah. Oh udah. Nanti, ntar dulu. Oke, silakan duduk kembali yang sudah. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 2? Adakah yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Ya, Ya, bagaimana Fatir? dari segi performance sih udah oke ya, tapi dalam pemakaian bahasa itu agak kurang tepat gitu, jadi bisa dipelajari lagi seperti itu Bu. Pemakaian bahasa. Iya, jadi itu agak belibet-libet gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Namanya juga berlatih, nanti mungkin lebih baik lagi. Oke, dari kelompok lain, Eka mungkin mau memberi masukan, Kak? Sudah oke? Baik. Selamat pagi, selamat datang di Hotel Wistin. Ada yang bisa saya bantu? Oke, sebentar ya, boleh saya cek tasnya dulu? Oke, tasnya nggak ada apa-apa. Saya ke resepsionis. Selamat pagi, selamat datang di Hotel Wistin. Ada yang bisa dibantu? Baik, untuk berapa malam Bu? 1 malam. Di sini kita room available terdiri dari standar room dengan harga Rp750.000, deluxe room dengan harga Rp1.550.000, dan executive suite room dengan harga Rp2.750.000. Standar. Paling standar room. Oke baik. Dan untuk berapa orang? 1 orang aja. Atas nama siapa Bu? Atas nama Raya. Pembayaran dengan? Bisa sebentar ya. Silakan. Sebelumnya ada spesial ya Bu? Tidak. Oke, saya repeat pemesanan Ibu ya. Pertama itu kamarnya untuk 1 malam, kamarnya standar room, senilai Rp250.000, sudah termasuk teks ya. Dan atas nama Ibu
Kaila. Iya. Kaila baik. Oke, baik. Udah, boy. Kalau antarkan Ibu Kaila ke kamar. Ibu Kaila, terima kasih telah memilih jasa hotel kami. Semoga Ibu suka dengan pelayanan kami. Selamat staycation, Ibu. Sebelah sana, boleh saya minta? Boy. Baik, dari penampilan tadi teman kalian ada yang ingin memberi masukan? Udah jago, udah bagus. Saya akan memberikan kode kepada kalian. Ya, silakan jawab sesuai dengan pengetahuan kalian yang kalian ketahui. Gunakan nama lengkap ya. Oke, saya start ya. Oke. Oke, 555. Ini sama dia. Bu, berapa Bu? Itunya Bu. 555 969. Bu, 5-nya 3 kali. Ya, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Beri aplaus berarti pengetahuannya sudah baik ya. Baik, oke kalau begitu sebelum kita menutup pelajaran, saya mau minta satu orang memberikan kesimpulan juga tadi masukan-masukan kepada kelompok-kelompok. Ayo yang semangat menara, jangan tiduran, yang tegak. Baik ya, satu orang siapa yang mau memberikan masukan, kesimpulannya, saran-saran kepada teman-teman. Oke, Fatin boleh silakan. Jadi kesimpulan pelajaran ini. Ayo dengar-dengar. Kita tuh perlu banget ya, kan apalagi kita hotelyer gitu kan. Kita harus benar-benar bisa gitu dalam melayani tamu dengan sebaik mungkin. Kayak biar tamu tuh bisa puas sama kita kayak gitu kan. Terus sama apalagi kita lagi PKL, jadi kita harus benar-benar gencar sih untuk belajar terus melayani tamu kayak gitu. Oke, good job. Terima kasih Fatin. Ada yang mau menambahkan terkait penampilan tadi teman-teman? Kalau penampilan sih udah bagus semua ya, karena kan udah sering diulang, sering di roleplay juga sama guru ke Industri. keduluan sama industri juga gitu. Baru kali ini ya sama saya Iya, sebagai pelajaran teori ya. Betul. Oke, saya juga akhirnya melihat kalian. Selama ini kan saya hanya mengajar teori saja ya anak-anak ya. Iya Bu. Selanjutnya siapa yang akan memberikan kesan dan refleksinya terkait pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, Zaki, silakan. Jadi pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kita bisa praktik melayani tamu, berhubung kita mau PKL juga, jadi belajar. Oke, jadi menyenangkan ya? Oke, good job, terima kasih Zaki. Bagaimana nak dengan tadi datanya Zaki kita memainkan role play, menyenangkan apakah menambah motivasi kita? Iya. Daripada belajar diam aja di kelas gitu ya? Iya. Jadi dengan role play, dengan tadi kita problem based learning, permasalahan di awal yang kita angkat, lalu kita analisis dan kita selesaikan, menambah motivasi kalian? Menambah ya, menambah. Bener ya, alhamdulillah ya. Jadi tambah semangat juga belajarnya. Ya bagus ya Bu ya. Oke? Nah, kalau dari saya beri penguatan. Ayo perhatikan. Saya berikan penguatan, menurut saya berikan penilaian juga kepada kalian. Kalian sudah sangat baik dari melakukan praktiknya. Beri tepuk tangan. Oke, good job. Oke, hanya saja perlu ditingkatkan mungkin senyumnya. Karena kan kita kalau di ijazah apa sih 3S? Senyum, sapa, salam senyumnya ya, sering senyum. Lalu juga untuk tadi yang membersihkan kamar dan menerima tamu kamar. Mungkin karena kan kalau di hotel aslinya tuh kamar banyak, harus lebih baik, lebih gercep lagi ya, lebih satset lagi. Mungkin nanti ketika kalian PKL akan semakin terang pilih-pilih ya. Oke, untuk yang tadi front office-nya masih ada yang malu-malu, ya harus percaya diri. Mungkin besoknya lebih baik lagi. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini, semuanya hebat. Beri tepuk tangan. Oke, nanti untuk selanjutnya kalian cari-cari ya, cari informasi. Kan kalian mau PKL nih. Cari informasi saya harus bagaimana sih sebagai seorang hotelier ya. Silakan ketua kelas pimpin doa penutup. Jadi teman-teman untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
selesai memeriksa. Assalamualaikum.